Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Harmayanti dengan NIM D01180008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan hotel 5 lantai. Adapun outline-nya dapat kita lihat pada slide di samping ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi job survey analysis. Job survey analysis merupakan uraian setiap operasi dalam pekerjaan, menelaah bahan-bahan dari tiap-tiap kegiatan dan menunjukkan tindakan pencegahannya. Analisis keselamatan kerja berhubungan dengan penelahan isi kerja, rencana peralatan, kualifikasi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan pedoman kerja serta latihan yang diperlukan. Adapun tujuan melaksanakan job survey analysis adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan pelatihan individu mengenai keselamatan dan produk kerja efisien. Yang kedua, mempercayakan pekerjaan ke pekerjaan baru. Yang ketiga, meninjau prosedur kerja setelah terjadi kecelakaan. Yang keempat, mengidentifikasikan usaha perlindungan yang dibutuhkan di tempat kerja. Yang kelima, meningkatkan partisipasi pekerjaan mengenai keselamatan di tempat kerja. Yang keenam, mengurangi absen. Yang ketujuh, mengurangi biaya kompetensi pekerja. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, proses job survey analysis. Menurut Graeber 2016, proses job survey analysis terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, memilih pekerjaan dengan kecelakaan yang besar adalah menjadi prioritas sedang dianalisis terlebih dahulu. Yang kedua, membagi pekerjaan. Untuk membagi pekerjaan diperlukan seorang pekerja yang mampu melakukan observasi. Pekerjaan yang mampu melakukan observasi adalah pekerjaan yang berpengalaman dalam kooperatif sehingga mampu berbagi ide. Yang ketiga, identifikasi bahaya dan potensi kecelakaan kerja terhadap berikut. Untuk mengembangkan job survey analysis adalah melakukan identifikasi semua bahaya. Identifikasi dilakukan terhadap bahaya yang disebabkan oleh lingkungan yang berhubungan dengan prosedur kerja. Yang keempat, mengembangkan solusi. Langkah terakhir dalam job survey analysis adalah mengembangkan prosedur kerja yang aman untuk mencegah kejadian atau potensi kecelakaan. Selanjutnya, standar operatif prosedur. Standar operatif prosedur adalah langkah-langkah kerja tertulis yang berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk mengurangi resiko kerugian dan mempertahankan kendala. Dalam standar operasi prosedur biasanya terdapat batasan operasi peralatan dan keselamatan prosedur menghidupkan, mengoperasikan, dan mematikan peralatan. Dalam anonim, secara garis besar, ketentuan-ketentuan yang ada dalam standar operasi prosedur terdiri atas yang pertama, SOP harus spesial untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, SOP dapat menggambarkan semua risiko pekerja yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, identifikasi semua risiko keselamatan, bahaya lingkungan, dan ergonomi yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, menentukan alat pelindung diri yang sesuai untuk menghindari terkena risiko keselamatan yang berhubungan dengan pekerja yang akan dilaksanakan. Yang kelima, izin kerja digunakan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya, behavior research safety mempromosikan perilaku aman di tempat kerja merupakan bagian penting dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Program behavior based safety digunakan untuk menyebarkan program yang berfokus pada perilaku pekerja sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Program behavior based safety akan mengidentifikasikan pekerja yang perilaku tidak aman, kemudian mengarahkan pekerja tersebut untuk diperlakukan aman pada saat bekerja. Menurut Giller, behavior based safety adalah program dengan metode untuk mengubah perilaku pekerja dengan menggunakan beberapa fisik, yaitu yang pertama, mendorong pekerja agar memiliki perilaku aman pada saat bekerja. Yang kedua, melakukan perbaikan secara terus-menerus jikalau pekerja belum dapat untuk perilaku aman. Yang ketiga, fokus pada perubahan perilaku bukan pada kecelakaan. Selanjutnya, Supported Authority. Program Supported Authority merupakan suatu program yang memungkinkan setiap karyawan yang menyaksikan suatu tindakan tidak aman atau merasa bahwa kondisi tidak menjamin operasi yang aman untuk segera menghentikan pekerjaan tanpa pernyataan. Tujuan dari program Supported Authority adalah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan bekerja diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk berhenti kerja atau masyarakat pada risiko atau dalam bahaya buruk yang dapat mempengaruhi keamanan pengoperasian, menyebabkan kerusakan fasilitas atau mengakibatkan pelepas limbah di lingkungan dan menyebabkan metode untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh personil apabila berada pada suatu tempat kerja yang berbahaya. Menurut Sumamur, alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Yang pertama itu seperti penutup kepala atau helm, kacamata pelindung, masker, identitas, baju lengkap panjang, sarung tangan, sabuk keselamatan, dan sepatu keselamatan. Selanjutnya, ketiga dan pengendalian kerugian. Aspek ketiga juga berkaitan dengan pengendalian kerugian baik langsung dan tidak langsung. Kerugian langsung misalnya cedera pada pekerja dan kerusakan pada sarana produksi atau disebut non-injury incident atau damage incident. Kerugian tersembunyi tak langsung adalah kerugian yang tidak terlihat sehingga sering disebut kerugian tersembunyi atau hidden loss. Misalnya kerugian akibat terhentinya prosedur penurunan prosedur, dampak sosial, citra dan kepercayaan, mengendalikan kerugian atau sering disebut loss management. Selanjutnya, rencana kerja ketiga di proyek Freeze-Chartable. Hazard in this is dan unbraced adalah tiga prinsip yang digunakan dalam tempat kerja pada proyek konstruksi yang
dikerjakan PT Tata Mulia Nusantara Indah untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, standar internasional untuk keselamatan kerja, mengatur hal ini dalam salah satu khususnya, yakni pasal 3 prinsip harus ditentukan dengan mengidentifikasikan bahaya, menimbang resiko dan melakukan perubahan atau kontrol atas resiko-resiko bahaya yang terdefinisi tersebut. Selanjutnya, pengendalian teknis. Sumber bahaya biasa berasal dari peralatan atau sarana teknik yang ada di lingkungan kerja. Karena pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui perbaikan pada desain, penambahan peralatan dan pemasangan peralatan pengaman. Sebagai contoh, mesin basing dapat diperbaiki secara teknis dengan memasang peredam suara hingga tingkat kebisingan dapat ditekan. Pencemaran di ruang kerja dapat diatasi dengan memasang ventilasi yang baik. Bahaya pada mesin dapat dikurangi dengan memasang pagar pengaman atau sistem interclosure. Selanjutnya, pengendalian administratif. Pengendalian bahaya pada proyek tim research value juga dapat dilakukan secara administrasi, misalnya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja, atau produksi kerja yang lebih aman, rotasi, atau pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, pengendalian operasi. Kegiatan operasi merupakan sumber bahaya paling potensi dalam organisasi proyek konstruksi. Pengendalian operasi merupakan elemen yang sangat penting. Lingkup kegiatan operasi ini dimulai sejak rancang bangunan konstruksi, operasi, pemeliharaan sampai pasca operasi. Selanjutnya, pengendalian dokumen. Semua dokumentasi dan data mengenai K3 harus dikendalikan dengan baik. Dokumen mengenai K3 berbagai macam seperti data kecelakaan, beberapa pelatihan, infeksi dan pengujian, peralatan, dan pemeriksaan keselamatan. Data tersebut dapat berguna dan diperlukan untuk mengurangi kinerja K3, keperluan analisis, dan untuk mencegahan di kemudian hari jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penerapan job survey, analisis dan pengendaliannya. Identifikasi dan analisis survei serta risiko yang terjadi suatu dengan intent aktivitas pekerja proyek tri-richter value serta upaya pengendalian yang dilakukan. Penerapan job survey, analisis dan pengendalian. Untuk penerapan sistem manajemen K3 di lapangan, maka survei membutuhkan rencana kerja K3 yang meliputi 1. Case of mati survei dengan owner dan survey. 2. Pembentukan safety team. 3. Pembuatan kartu pengenal. 4. Menyediakan APD. 5. Penyediaan aparat. 6. Menyediakan fasilitas darurat seperti telepon, kontak V3K, alat transportasi. 7. Penyediaan sarana K3 lainnya seperti souvenir, doors, dan railing. 8. Membuat hierarki dan merencanakan program kerja. 9. Survey institution. 10. Fate morning. 11. Kerjaan bukti pelakukan kebersihan bersama di area proyek. 12. Tool forcing mating. 13.
kegiatan dan tangga darurat. Ke-14 sulfate faktor. Ke-15 invokasi. Ketiga kebersihan alat berat. Dan yang terakhir yaitu nomor 16 pembuatan laporan bulanan. Adapun lokasi atau tempat sarana pembangunan dapat kita lihat pada gambar di samping ini atau di slide di samping ini. Di lokasinya itu di VT Tata Mulia Nusantara Indah. Tampak bangunan pada di samping ini, yaitu tampak atas kita dapat lihat bangunannya dan tampak depan. Ini gambarnya ada di samping. Adapun sumbernya dapat kita lihat pada slide di samping ini. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.